Tolong di spotlight ya, nggak? Thank you. Jadi ceritanya yang sekarang gerakan yang bisa dilakukan selama kita liburan. Makanya ini di belakangnya bukan matras, tapi ranjang. Yang kita lakukan biasa waktu holiday itu pasti nyuri-nyuri waktu gitu ya, pagi, yang pasti pagi sebelum jalan-jalan atau malam sebelum tidur. Tapi mungkin di antaranya ada waktu-waktu yang di kendaraan atau nunggu atau berdiri, sebenarnya itu bisa dilakukan gerakan-gerakan simpel sih sebenarnya. Mungkin juga teman-teman udah pada tahu gerakannya. Kita coba sekarang ya. Maksudnya kita rasakan gerakannya, oh kayak gini gitu. Mudah-mudahan nanti pas liburan gitu keingetan gitu, oh daripada bengong gitu, daripada scrolling gitu kan, nggak ada wifi misalnya kan, mati gaya, ya udah stretching aja gitu ya. Baju disponsori sama Lemari Ane. Kekeh. Hari ini bukan baju olahraga, pasti ada ini ya, pasti ada ranjang, anggap aja di Korea, padahal belum pernah ke Korea, ini kan kotak-kotak Gingham. Ya, yuk kita mulai aja. Yang mau di matras juga boleh kalau udah sediain matras, atau yang mau di kamar di ranjang juga boleh. Kan cenah kalau di Korea, di Jepang gitu ya, hotel kecil-kecil. Ya, anggap aja kita nggak punya space ya untuk olahraga. Kita cuma punya ranjang. Kita mulai child pose di ranjang. Memang sih tergantung dari ranjangnya. Kalau ranjangnya terlalu empuk, memang kurang nyaman gitu ya. Tapi kita coba deh ya. Yuk. Ada bantal, ada guling. Nah, gini aja. Yuk. Kita tarik nafas, buang nafas di child pose. Child pose kumaha. Nah, gini ya. Tuh. Nggak pakai guling, nggak pakai bantal juga biasa, nggak apa-apa, kayak biasa aja ya. Relax dulu, tarik nafas dan buang nafas dari hidung. Nggak mau pakai bantal juga boleh, kan ceritanya bantalnya minim gitu ya, cuman nggak ada guling malahan ya, biasanya bantal. Oke. Bantal, gitu. Kan kita baru bangun pagi katanya ya. Langsung dari child pose kita ke cat and cow. Ini mah gampang, semua bisa dilakukan di ranjang atau di lantai. Sebetulnya ada matras untuk travel ya dari Manduka, harganya sekitar 500-an. Itu tipis banget, bisa digulung, bisa dilipat, masukin ke dalam tas. Tapi sangat tipis, jadi kalau mau yoga tuh, kalau mau yoga beneran gitu ya, harus didouble gitu, dilipat 2 atau dilipat 3. Tapi itu bisa ditaruh di atas manapun, misalnya kan kalau di hotel kan bawahnya kelas ya, ada karpet. Nah, digelar di karpet itu enak. Cuman kalau yang nggak ada karpetnya, nggak bisa nih kayak gini, sakit, terlalu tipis ya. Yuk kita ke cat and cow. Kebetulan itu si matrasnya ada di rumah di Karawaci, jadi aku nggak bisa nunjukin. Inhale, drop your belly, angkat dagunya, drop your belly, angkat dagu, lihat ke atas, ya, buang nafas, tarik dagu ke arah dada, lengkungkan tulang punggung. Sedot masuk perutnya. Inhale, drop belly, angkat dagunya, lihat ke atas, buang nafas, tarik dagunya ke arah dada. Last one, tarik nafas, inhale, drop your belly, angkat dagu, lihat ke atas. Buang nafas, tarik dagu ke arah dada, lengkungkan tulang punggung, and release. Ya, yang pasti kalau di ranjang susah untuk down dog, karena pasti goyang-goyang gitu ya. Dari sini kita dorong aja mundur ke child pose, lalu maju ke depan, over your shoulder. Kenapa harus di depan? Stretching ke tangan. Kalau yang tangannya sakit jangan dilakukan ya. Ya, exhale, dorong bokongnya mundur, lalu maju ke depan sampai bahunya di depan pergelangan tangan.
Exhale, maju lagi. Last one, tarik nafas. Waktu buang nafas, maju and release ya. Kalau di traveling itu yang paling kepake kaki ya. Pasti jalan terus atau duduk terus. Jadi ini kaki harus di stretching. Kita lurusin kakinya yang satu, yang kiri, kaki yang kanannya ditekuk. Nah, gini ya. Lalu taruh bantal di sini, boleh 2, boleh 3, senyamannya. Ya, pelan-pelan turunin ya. Coba lututnya satu garis, kiri dan kanan paralel, sejajar arahnya ke bawah ya. Lalu pelan-pelan rilekskan kepala, turun di bantal. Tarik nafas, angkat tangannya ke atas. Lalu tekuk sikunya ke samping, dorong sikunya ke bawah ke arah ranjang. Nah, sekarang coba dorong tumit kaki yang kiri ke arah bawah ya. Sambil dorong siku ke arah matras, dorong dadanya ke arah langit-langit. Satu nafas and release ya. Pelan-pelan tarik nafas, inhale. Waktu buang nafas, dorong tumit kaki ke arah bawah, lalu dorong siku ke arah kasur ya, dorong dadanya ke arah langit-langit ya. Enak di tulang punggung ya. Tarik nafas, buang nafas, dorong lagi tumitnya, dorong lagi kedua siku ke arah kasur yes. Satu lagi, satu nafas and exhale. Turun tumit kaki, lalu dorong sikunya ke arah lantai ya. Jadi pahanya yang kanan tetap ditekuk ya. Ini juga dapat stretching paha depan ya. Kalau yang sakit, jari kakinya boleh ke samping, nggak usah ditempel punggung kakinya ke kasur ya. Ya, dari sini pelan-pelan angkat lagi badannya. Nah, ya dari sini, yuk. Ya, lalu tekuk kakinya yang kiri. Tarik nafas. Waktu buang nafas, kita turun, ambil bantalnya sini. Nah, nggak apa-apa pakai bantal juga bisa. Turun aja lebih rendah. Nah, di sini. Kenanya di pangkal paha. Enak ya? Bokong kiri kena, pantat juga kan, pangkal paha juga kena ya. Turun lagi lebih rendah boleh. And release ya. Lalu sekarang twisting ke kiri, tangan kanannya di luar lututnya yang kiri, tangan kirinya di belakang bokong yang kiri. Lihatnya ke belakang ya, panjangin dulu badannya tinggi, baru putar lagi badannya ke belakang. And release. Sekarang ganti yuk. Kakinya yang kanan lurus, kaki yang kirinya tekuk. Kalau saya bisa punggung kakinya nempel ya. Yang nggak bisa boleh kesampingin ya. Yang bisa lututnya paralel sejajar kiri dan kanan. Yuk. Kalau lagi bantalnya di belakang, ya pelan-pelan turun. Kalau nggak punya bantal gimana? Nggak ada bantal, di lantai gini. Nah, siku. Lalu dorong sikunya ke arah lantai, ya. Lalu dorong dadanya ke arah langit-langit. Kakinya tumitnya didorong, ya. Stay kayak gini ya. Di sini, tapi sini. Dia gini dia ngangkat tuh. Ininya very tight. Yang punya bantal, ayo. Pasti pada punya bantal kan di rumah. Ya, yuk. Tarik nafas, angkat tangannya ke atas, lalu tekuk. Ya, sikunya dorong ke arah kasur. Telapak tangannya ada di belakang kepala. Ya, tempel aja tangannya di kasur. Yuk. Inhale. Tarik nafas. Waktu buang nafas, dorong siku ke arah kasur, dorong tumit ke arah depan, ke arah bawah. Ya, ke depan sama. And release. Inhale. Exhale, stretch lagi. Ya, dorong lagi dadanya ke arah langit-langit. Aduh, enak punggungnya ya. And release, tarik nafas.
Exhale, dorong lagi tumit kanan ke arah bawah, dorong kedua siku ke arah kasur, dorong dada ke arah langit-langit. Last one, tarik nafas. Exhale, dorong tumit kakinya ke arah bawah, dorong siku ke arah kasur, dorong dada lagi ke arah langit-langit. Stay di sini satu nafas, inhale. And release, ya, pelan-pelan turun tangan, angkat badannya pelan-pelan, lalu tekuk kakinya yang kanan, ya kayak gini ya. Yuk, lalu maju ke depan, ya, tempel siku sampai telapak tangan, boleh tempel kening, tiduran, boleh rasakan stretchingnya di bokong kanan, di pangkal paha kanan. Nah, enak ya. And release, ya. Kita twisting ke arah kanan, tangan kirinya over your right knee, tangan kanannya taruh di belakang bokong kanan. Angkat dulu badannya tinggi, perutnya masuk, angkat badan, tarik nafas. Waktu buang nafas, dorong bahu kanannya ke belakang, nengok ke belakang melalui bahu kanan. Tangannya yang kiri, tekan ke arah lutut kanan. Satu nafas, inhale. And release. Jadi gerakannya dicicil, jangan lama-lama ya. Nanti buat yoga sendiri sejam gitu. Keburu ditinggal. Memang sih kalau di winter gitu suka males gitu. Tapi paham banget gitu kalau kelamaan di tempat winter kita nggak gerak, nggak stretch. Kalau kita kebiasaan stretching tuh badannya kayak sakit kalau didiemin aja. Jadi kita harus maksain diri stretching ya. Oke. Sekarang kan ceritanya ini berangkat gitu ya. Naik pesawat gitu. Pasti kan ada duduk. Ya, ambil kursi. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Apa di depan sini? Tah, gini ya. Nah, naik pesawat kelas ekonomi. Kelas bisnis mah tuh luas ya. Kelas ekonomi paling segini tempatnya, sempit. Mari duduk. Kita mau take off. Wah, kepala gue nggak kelihatan, nggak apa-apa deh. Nggak usah ya, Mbak. Kan ceritanya perjalanan lama gitu ya, kalau kayak ke Eropa gitu. Nah, daripada diem aja, lebih baik kita bergerak, stretching. Yang paling gampang dilakukan adalah squeeze your butt. Nah, belum pernah kan ngerasain squeeze your butt? Ya, squeeze your butt itu bener-bener buat squeeze kita punya lower core. Jadi kayak kita sedot masuk gitu ya, pelvic floor-nya. Nah, kayak gitu. Tapi badannya harus lurus ya. Yuk kita coba tarik nafas. Lalu di squeeze perut dan pantatnya. Kayak kita lagi ngerjain pose. Tapi kita nggak ngapa-ngapain. Kita diam aja. Mukanya disetel kalem. Biar orang nggak bingung ya. Yuk squeeze bokongnya. Ya sampai rasanya kalau nggak kuat tuh geter gitu ya. Pantat kita tuh gitu. And release. Tahan dulu lamaan. Tarik nafas. Lalu exhale, squeeze. Squeeze. Tarik itu. Pelvic floor-nya. And release. Tarik nafas. Inhale. Squeeze. Perutnya juga di squeeze. And release. Tarik nafas. Inhale. Exhale-nya squeeze. Nah. Makanya dia nggak bisa ya release gini ya. Susah. Duduk tegak. Ini biasanya saya lakuin kalau lagi nyetir macet, ngantuk. Udah deh, ini yang paling mantep dah. Kadang ini kalau lagi ngantuk tuh kan sampai tepuk-tepuk paha gitu ya, macet ya, diem aja mobilnya gitu kan, di tol gitu. Ini udah ditepuk-tepuk masih aja, ini dicabok-cabok masih. Tapi yang paling efektif tuh itu pantat. Squeeze pantatnya, ayo squeeze lagi yang kencang. And release. Tarik nafas, ayo squeeze. And release. Satu lagi, tarik nafas, inhale, squeeze.
perutnya masukin, squeeze. Terus bayangin tuh belly buttonnya masuk ke dalam, nembus ke belakang. And release. Satu lagi. Squeeze terus sampai otot pantatnya berasa kenceng. And release. Ya, itu bisa dilakuin ya. Yang kedua, kaki. Kita duduknya sampai mentok di ujung belakang. Ya, lalu angkat lututnya pelan-pelan ke atas. Tapi ngangkatnya tenaganya jangan dari ujung lutut, tapi dari pangkal paha. Nah, lalu squeeze perutnya. Ya, ini kan kalau di pesawat kecil. Ya, angkat. Nah, turunin. Angkat lagi, exhale, turun. Tarik nafas, angkat, turun. Kakinya di-relax aja. Ya, dari pangkal paha tenaganya, jangan dari ujung lutut. Nah, yuk. Nah, angkat lagi lebih tinggi. Gak usah setinggi ini sebenarnya. Sedikit juga gak apa-apa. Cuman yang bisa, ayo angkat lagi tinggi, angkat. Yuk. Exhale, release. Inhale, angkat. Exhale, release. Inhale, angkat. Exhale, release. Kayak enak ya kalau gak kelihatan muka. Kayak manekin lemari Ane tanpa kepala. Gue geser aja deh. Nah, mudah-mudahan kelihatan gak? Aduh. Maaf. Nah. Kameranya berarti. Nah, gitu tuh. Oke, lanjut. Hai. Sekarang kaki yang kiri. Yuk. Duduk di ujung lagi. Squeeze perutnya, lengthen up, angkat badannya tinggi. Ya, tangannya relax aja. Kalau ada pegangan ya taruh di pegangan, kalau nggak ada ya relax aja. Yuk, bergeraknya dari pangkal paha. Angkat. Tarik nafas, inhale up, exhale. Inhale up, exhale. Inhale up, exhale. Mana yang lebih gampang, kaki kanan apa kaki kiri? Beda-beda pasti ya. Dari pangkal paha ya, up. Dari pangkal paha, up. Inhale. Kayak gini mah bisa. Bolak-balik repeat kali ini mah. Berapa jam tuh? Ke Aussie gitu. Terus gini. Ini persiapan buat kakinya diajak jalan. Nah, ini kan paha depan semuanya yang kerja. Nah, sama pangkal paha. Ya, sambil mengencangkan perut. Yes. Supaya perutnya juga siap kalau mau diisi makan. Ya, and release. Ya, kaki kanannya angkat, taruh pegangannya di atas lututnya yang kiri. Ya, kalau jaraknya kursinya gede ya boleh kayak gini ya. Kalau jaraknya kecil gimana? Ya gini aja sedikit. Ya, gini. Kalau enggak, tumit kakinya taruh di pangkal paha. Gini mah biasanya muat. Gue juga biasa kayak gini sih kalau di pesawat. Nah, lalu maju ke depan. Nah, kan ini kan mentok tuh. Ada mejanya, ya sandaran di meja. Nah, lututnya didorong ke arah bawah. Kalau bisa maju lebih sedikit, oke, ya maju gitu ya. Kalau nggak ada sandaran ya nggak apa-apa. And release. Ganti kakinya. Pergelangan kaki yang kiri di atas lutut. Ya, enaknya memang gini nih. Ya, lalu badannya condong ke depan, tempel jidatnya tuh di meja. Nah, gitu ya. Kalau nggak juga gini nggak apa-apa. And release. Ya, terus kita pura-puranya kalau lagi nunggu gitu ya, daripada duduk-duduk gitu kan, ya enakan juga gini. Tarik nafas, angkat tangannya ke atas, buang nafas, buka tangannya ke samping, pegang belakang. Yes, dorong belakang kursi, dorong kedua bahunya ke belakang, dorong dadanya ke depan, dongak sedikit ke atas, and release. Yuk. Ya, ini harus sesuaikan ininya ya.
tinggi kursi. Kalau misalnya ketinggian ya turunin lagi pantatnya. Nah di sini yang penting ininya garis kursi ada di middle. Di middle tuh di tali bra ya. Yuk. Dorong lagi dorong lagi bahunya ke belakang, jepit belikatnya ke tengah. Dorong dadanya ke langit-langit, kakinya boleh rileks lurus atau ditekuk ya, tergantung space-nya ya. Ya, yuk. Kalau yang kurang nyaman boleh pegang di bawah ya, kayak gini ya. Nah, ini lebih enak. Jadi pegang ke bawah. Nah, lalu jepit belikatnya ke tengah. Dorong dadanya ke langit-langit, kakinya juga point. Angkat dagunya, lihat ke atas. Satu nafas. And release. Lagi tarik nafas. Enak banget. Kayak ditarik. And release. Ya kalau nggak malu sambil nunggu di airport atau dimanapun ya ambil kursinya ya. Kita forward bend dibantu dengan kursi ya gitu ya. Kita lipat badannya dari pinggang, pangkal paha. Nah, jangan dari punggung. Nah, punggungnya jangan melengkung. Nah, ya, di sininya arching. Nungging. Ya, stay di sini. Nah, ini buat kaki nih. Paha belakang. Kita tekuk dulu kedua lututnya pelan-pelan. Nah, kayak gini. Kayak gini-gini mah nggak apa-apa lah di airport mah. Malahan jadi memberikan positive vibes. Wah, wah, orang stres, bukan orang stres, orang stretching, enak juga ya, gitu. Jadi ikutan stretching deh. Nah, habis dari sini baru coba luruskan kedua kakinya, badannya condongkan ke arah depan, ya ke arah kursi. Nah, sini dulu buat kaki. Satu nafas, ya terus. Arching on your lower back, nungging, ya angkat tulang duduknya ke langit-langit, semakin tulang duduknya diangkat, stretching di hamstring semakin terasa. Ya sekarang kalau mau sekalian tangannya boleh, jadi dilurusin tangannya di samping telinga, nah kayak gini ya, jadi mundur kitanya, mundur sedikit, tangannya sejajar dengan lantai. Sikul di samping telinga. Nah, yuk terus drop your belly, arching on your lower back, angkat tulang duduknya ke langit-langit. Yang nggak kuat banget kakinya boleh ditekuk sedikit demi sedikit ya. Yang bisa coba luruskan kedua lutut. Nah, aktifkan seluruh kaki. Nah, ya. Dari sini baru nih jatuhin bahunya yang kanan. Bahu kiri jatuhin pelan-pelan. Nah, ini aja enak banget. Nah, kayak gini ya. Nah, gitu. Kalau masih kurang stretching, kita boleh maju sedikit. Lalu tempelnya siku. Nah, lalu turunin kepalanya. Berarti telapak tangannya ada di atas kepala. Ya, ini juga stretching buat lengan. Nah, bangkunya nggak sejajar gimana sama badan gitu. Dicari yang pas. Ya, di meja kek gitu ya. Pelan-pelan aja. Ya, ini aja enak banget nih. Kalau tempel siku, kita cuma bisa goyang-goyang pinggul. Kiri, kanan, kiri, kanan. Ini tapi kena nih stretching sisi tubuh kiri dan kanan. Kalau tadi stretching di tangan, nah dia bisa turunin bahu kiri, bahu kanan, bahu kiri, bahu kanan. Ya. Nah, lalu berikutnya ada yang punya anduk? Pasti ada anduk lah di hotel ya. Apa namanya? Yang buat lap kaki. Lap kaki. Lap tangan, lap kaki juga boleh sih. Ya. Nah, iseng-iseng gitu ya sambil nungguin. Cari lantainya yang bersih. Di hotel kan bersih. Nah, taruh deh di lantai ini anduknya. Jembreng di lantai. Ya. Ini buat
pergelangan kaki dan jari-jari kaki supaya kitanya kuat kakinya, jalan tete jali ke gitunya. Tau nggak, kesleo? Ya, yuk. Caranya gimana? Injek handuknya, lalu scroll handuknya dengan jari kaki. Tuh, ayo scroll sampai ujung lagi, sampai habis tuh handuknya. Ayo. Ini mah duduknya di mana-mana juga bisa. Tuh, sampai semaksimalnya digulung sama kaki kita. Kayak gitu ya. Yuk, terusin lagi. Ini bisa dilakukan juga untuk manula. Ya, dulu saya ajarin mama saya kayak gini nih. Kalau duduk, kakinya kayak gini. Saya bilang, supaya nggak kaku. Ini very easy, nggak harus ngangkat kaki kan. Nggak males. Yuk. Injak ujung belakang handuk, lalu kita scroll. Ya, scroll sama jari-jari. Nah, yuk terus sampai selesai, sampai ujung lagi. Ayo, sampai ujung lagi. Nah, oke, lurusin lagi. Ya, yuk scroll lagi. 1, 2, 3. Iya, yuk balapan. Up. Udah mentok segini soalnya udah terlalu panjang nih anduknya. Ayo, sampai 5 kali. Yuk. Bukan jalan ya kakinya ya, enggak jalan kakinya mah. Itunya gerakin tangannya. Nah, sambil gini, sambil melakukan scrolling kaki, nah tangan kita bisa gerak. Biasanya kalau lagi traveling itu yang paling terbebanin adalah shoulder ya, karena kita bawa tas, putar tangannya. Nah, pokoknya ya kalau lagi holiday itu jangan diem. Lagi traveling juga jangan diem. Bahu tuh harus digerakin terus. Ya sekarang nggak yang kiri. Nah, sambil putar bahu gitu. Jadi nggak pernah nganggur, nggak pernah cek HP buat ngefoto aja. Nah, udah sampai segini doang. Ya, lurusin lagi. Yang kiri kayaknya lebih susah. Sekarang putarnya ke depan. Tuh, lebih susah. Lama ya yang kiri. Baru 2. Yuk, balap. 1, 2, 3. Nah, ini gerakan nih buat bahu ya. Boleh diputar, boleh ditekuk sikunya. Tapi sikunya dorong ke belakang. Ini kita ceritanya ini multi kerjanya. Nggak bisa lagi. Kan ibu-ibu multitasking, ya kaki, ya tangan, ya sayang waktu kan. Yuk, balap. 1, 2, 3. Yuk, ayo. Wah, udah mentok cuma segini. Iya, oke. Berapa tuh? 1 lagi kayaknya ya. Yuk, balap. 1, 2, 3. Yes. Yuk. Ayo. Yes. Ya. Habis dari anduknya. Sebenarnya sekarang buat tumit kaki. Buat pergelangan kaki ya. Tadi sambil duduk juga bisa. Ya, kita puter pergelangannya. Nah, ini mah paling gampang ya, yang harus sering dilakukan. Kayak nunggu atau lagi di pesawat. Wah, paling gampang tuh kayak gini-gini mah ya. Puter ke kiri, puter ke kanan, ya. Udah gitu dorong tumitnya. Ya. Bisa juga sih santai gini ya, dilurusin kakinya, tumitnya nempel. Boleh kayak gini juga. It's easier, ya. Kayak gini mah mau berapa kali juga sok mangga. Ya. Tapi kalau mau lebih
pakai kaki gitu ya, pakai seluruh kaki ya, diangkat nih pahanya ikutan kerja gitu kan, paha depan gitu. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, tempel aja. Usaha banget sih katanya. Kalau dari relax aja, nah kayak gini ya, gitu ya. Bisa juga puter-puter pangkal paha, nah gitu ya. Yuk angkat ya, badannya tinggiin dulu ya, bergeraknya dengan otot perut, gerakin dari pangkal paha bukan dari ujung lutut. Nah ini kalau dari ujung lutut kayak gini nih muternya nih very easy ya, kita nggak mau gini, tapi dari pangkal paha, nah puterin deh, perutnya kerja, iya angkat, nah ininya malah relax kakinya, lututnya juga relax ya. Kalau dari lutut kayak gini tuh ya, kerjanya dari lutut no, bukan. Yes, berasa ya bedanya pangkal paha. No, yuk lagi sebanyak mungkin. And sekarang ganti. Ya, yuk. Up. Duduknya kurang ujung. Kiri apa kanan yang gampang? Beda-beda ya tiap orang ya. Ya, lakukannya dari pangkal paha gerakannya. Ya, perutnya ke squeeze. Ya, badannya tinggi. Ya. And release. Ya, terus apalagi yang bisa dilakukan di ranjang? Nah, kalau ranjangnya tinggi atau ranjangnya rendah bisa aja dilakukan kayak gini. Kita ke pigeon pose ya, pigeon pose ala-ala. Nah, kayak gini. Ya, duduknya berdirinya di ujung kasur, lalu tekuk kakinya. Nah, gini. Nah, kayak gini. Ya. Kayak gini. Semoga kelihatan. Nah, kalau tinggi ya berarti kita berdiri. Ya, berdiri. Lalu maju ke depan. Nah, kayak gini. Aduh, enak banget nih. Bokong kanan sama paha kanan. Ya, boleh berdiri di ujung belakang ranjang. Nah, kalau ranjangnya tinggi ya sejajar bahu, lebih enak lagi nih kitanya berdiri. Iya. Kalau ini ya ini tatami, ranjangnya di bawah. And release. Satu lagi. Yuk. Yang penting banyak minum, apalagi di pesawat ya, bolak-balik kita minta aja minum, nggak usah minta yang lain. Air putih ya, mengurangi jet lag ya. Sekalian kalau kita kan pipis jadi mondar-mandir ke belakang, lumayan kan. Buat ke belakang lagi, lurusin kaki. Ya, jadi duduknya minta di aisle aja. Biar nggak nyusahin orang. And release ya. Selain itu bisa juga butterfly ya, diranjang. Satu itu telapak kakinya, nah kayak gini. Lalu maju ke depan, ya pakai bantal, enak pakai bantal. Nah gitu. Kurang tinggi juga, tambahin lagi boleh gini. Nah kayak gini ya, maju ke depan. Kayak gini mah sambil santai juga bisa ya. Kita ngobrol. Yang udah rajin masuk join yoga yuk. Kakinya jangan lupa ya, kakinya terus di butterfly. Sok. Ada yang mau ditanyain nggak? Pose-pose, misalnya ini pose gue bener nggak gitu? Atau harusnya gimana sih gitu ya?
kan mumpung di sini sedikit ya, berapa orang nih aku baca. And release ya. Nah, terus satu lagi, jangan lupa kalau lagi nunggu atau lagi ke belakang pipis gitu ya di pesawat gitu ya, nongkrong aja di belakang dulu sebentar. Nongkrong di belakang. Nongkrong di belakang. Aku biasa nongkrong di belakang tuh, di deket itu dapurnya si pramugari ya. Pura-pura diem gitu, padahal kakinya goyang. Ya, yuk kita goyangin. Berdiri ya, atau pegangan juga boleh ya. Kalau nggak kuat kakinya yang kirinya boleh ditekuk sedikit, microband ya. Yang mau dilurusin juga boleh ya, boleh ditekuk sedikit, boleh pegangan, boleh tanpa pegangan. Lalu kita gerakin dari pangkal paha ya. Yuk. Angkat setinggi mungkin. Ya kalau sampai tinggi mungkin kan nggak enak ya kelihatan orang. Ya udah gini-gini ta. Kita squeeze perutnya. Nah, angkat lagi. Yuk. Ya, and release. Lalu kita putar-putar. Yes. Putar. Bikin lingkaran dengan tumit. Nah. Ya, bergerak dari pangkal paha ya. Standing tall, angkat badannya tinggi, perutnya di squeeze, lengthen up. Ya, sekarang ganti arahnya. Nah, dari pangkal paha ya, badannya jangan ikut muter. Nah, badannya stay. Nah, kakinya aja yang muter dari pangkal paha. Ya, jadi circulationnya benar-benar dari pangkal paha. Gini ya. Mau selebar apapun juga tetap badannya jangan ikut. Stop di sini. Ya, yuk ganti kakinya. Gitu. Yuk angkat. Ya. Ini ya selain menggerakkan ini squeeze pangkal paha dalam, dia juga kalau semakin kita tinggi, ini kena juga pinggang. Nah, kena pinggang. Geser dikit. Nah, ini setinggi mungkin kena pinggangnya tuh. Oh, kan? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kepalanya kepotong lagi. Susahnya. Cuman selayar kaca. Ya, sekarang circulation. Nah, circulationnya jangan ditendang gini ya. Biar dia muter sendiri. Nah, bergerak dari pangkal paha. Oke. Nah, yuk. Kaki kanannya kalau nggak kuat tekuk. Microband sedikit ditekuk. Ya, sekarang balik arah. Nah, gitu ya. And release. Pegang lagi kursinya. Kita squat ala-ala, pelan-pelan aja. Nah, gini. Tekuk lututnya ke samping. Ya, buka kakinya lebih lebar sedikit dari paha. Nah, itu ya. Ini aja. Ya. Perutnya masuk. Ya. 15, diam dulu gitu. Nanti 15 lagi. Hai. Hilang kepalanya, Pak. Nah, kayak gini. Ya, atau chair pose ya. Chair pose bokongnya mundur. Nah, bokongnya mundur. Bokongnya mundur. Perutnya masuk. Angkat badannya tinggi. Ya, supaya kuat. Kalau ada acara trekking gitu ya. Yang nanjak-nanjak. Naik tangga gitu. Nah, siapin dulu kakinya. Nah, lalu untuk pergelangan kaki ini penting juga nih. Soalnya kan kadang kalau jalan jauh kita jadi lemah gitu ya, takut ke seleo.
Gini caranya. Lututnya jauhin banget ke depan. Nah, melebihi toes, melebihi jari kaki. Nah, gitu. Melebihi jari kaki. Nah, tapi waktu kita melebihi jari kaki, tumit jangan ngangkat. Nah, jangan gini ya. Kan kita mau gerakin ini. Ankle. Nah, gitu. Tuh, kelihatan ya. Nah, kayak gini. Tahan di sini. Ya, lalu tahan. Nah, tumitnya jangan ngangkat, tekan terus. Ya, dorong lagi. Ya, lalu satu lagi. Nah, majuin sampai ke depan. Ya, lututnya jauh di depan jari-jari kaki. Tuh, ya, jangan jalan tumitnya, jangan ngangkat. Ya, tahan terus tumitnya. Nah, ya. Oke, habis dari sini kita kalau mau ngerakin tumit kayak gini. Ya, angkat. Nah, angkat. Nah, angkat. Angkat. Nah, kaki lututnya ke samping. Ya, berikutnya lututnya yang ditutup. Nah, kayak gini. Duduk, angkat. Nah, gitu ya. Dari samping. Nah, jongkok. Lalu angkat. Duduk lagi, langsung jongkok. Nah, angkat badannya tinggi, tangannya lurus ke depan. Maju. Ya, gitu. Nah, stay lamaan di sini. Di jongkok. Ini nguatin pergelangan kaki nih. Kalian aja malasana. Tuh. Malasana. Waktu malasana punggungnya lurus. Nah, gini tuh, jangan gini ya. Dorong dadanya ke depan. Angkat badannya tinggi, telapak tangannya saling menekan di tengah dada. Siku dorong ke lutut, lututnya dorong ke siku. Nah, this is malasana. 3, 2, 1. Ya. Apalagi yang bisa dilakukan di atas ranjang banyak. Buat kaki bridge pose juga kena di sini. Yuk. Kita ke bridge pose di ranjang. Tanpa bantal atau dengan bantal sama. Nah, yuk. Bridge pose, lututnya ditekuk, ya tumit taruh di belakang bokong, angkat pinggulnya. Nah, ya, gerakin dari pangkal paha, ya. Lututnya arahin ke arah bawah, ya. Paha dalamnya dikencengi, di squeeze. Nah, yuk. Ya, ini mah pagi-pagi ya, sambil nunggu giliran mandi, ya. Moga-moga inget lah, kalau lagi holiday inget gue aja. Enggak, inget yoga yuk maksudnya. Yoga yuk, itu. Yoga 5 menit sambil nungguin yang mandi. Ya, lalu pergelangan kaki taruh atas lututnya yang kiri, lalu peluk. Nah, ini juga bisa dilakukan di ranjang. Ya, lalu gantinya yang kiri, angkat, taruh di atas lututnya yang kanan, lalu dipeluk. Ini kayak pigeon sama ya, paha sama bokong. And release. Bisa pakai anduk juga, kakinya di stretch lurus. Nah, gini. Kaki kiri, kalau kurang nyaman boleh ditekuk. Ini ya gini. Ya, tarik.
lutut yang kanan ke arah wajah, ya, stretching seluruhnya di kaki yang kanan, lalu bawa ke samping. Nah, di kanannya taruh bantal. Nah, gitu. Usahain pinggulnya yang kiri nggak ikut ngangkat, pinggul yang kirinya stay, bokong kirinya juga nempel di kasur. Tumit kakinya dorong terus ke samping. Lalu bawa lagi ke atas. Sekarang silangin ke kiri. Nah, ini di sini ya. Ini kalau single bed itu paling enak. Kita duduk tidurannya di sisi kanan, lalu golingnya ke kiri. Nah, kayak gini. Lalu tangannya buka, pegang dua-dua samping ranjang, lalu nengok ke kanan. Nah, gini. Kalau ranjangnya double gimana? Ya nggak apa-apa, kayak biasa aja. Jadi buka tangannya lebar, ya. Tekan kedua bahunya ke arah kasur, ya, nengoknya ke kanan, gitu. Kalau single enak, tangannya bisa pegangan ke sini, ke kasur, ke kasur. Jadi badan kita stretching ke arah kanan, ke kiri, tangan kita pegangin ke kanan. Release, enak. Sekarang ganti, kita tidurannya di sisi sebelah kiri, ya. Kita gulinginnya ke kanan. Nah, gitu. Nah, ini maksud saya nih, kayak gini nih. Jadi pegang, lalu ditarik, badannya narik ke arah kanan. Gitu. Sebenarnya ini untuk yang ranjang queen juga bisa, pegang aja sisi pinggirnya. Yuk, tarik terus. Badannya dorong ke arah kanan. Nengoknya boleh ke kiri atau boleh ke kanan. Ya, terus terakhir adalah ini, back bend. Back bend tuh paling nyaman. Jadi anduk itu bantal-bantal ditumpuk. Ya, bantal-bantal ditumpuk. Lalu kita tiduran. Nah, ini. Tuh, kan. Kakinya boleh tekuk. Boleh tekuk. Yang mau coba kakinya butterfly, telapak kakinya ketemu di tengah. Ya, boleh dilurusin sedikit, ya. Atau tarik tumit kakinya ke arah pelvic. Nah, gitu. Lalu relaxing kepalanya. Nah, gitu. Yes. Inversion ini. Kepala lebih rendah dari jantung. Ya. Meningkatkan darah ke kepala. Membuat kita awet muda, menghilangkan kerutan di wajah. Nah, tangannya gimana? Boleh lurus, ya. Lalu pegang ujung belakang, ya, ujung atas kasur, atau ditekuk aja sikunya ke samping, telapak tangannya saling bertemu di atas kepala, ya. Boleh close your eyes, ya. Biasanya tegang dulu nih badannya, aduh kayaknya kurang nyaman gitu. Ya karena memang bukan posisi kita yang biasanya gitu ya, jadi perlu adjustment. Kalau masih kurang nyaman juga, di sininya dikasih bantal lagi di kaki kita. Ya, nih kayak gini ditaruh bantal lagi di sini di paha. Nah kayak gini jadinya ya. Atau masih kurang nyaman, ini jangan terlalu ambil anduk lagi. Ini aja kepala jangan terlalu rendah. Nggak enak katanya kepalanya. Iya. Nah, sini dulu. Nah, kasih bantal lagi satu di sini. Gitu. Nah, gini. Tapi ini punggungnya enak banget nih. Back bendnya dapet. Ya, tapi kepalanya nggak diisi ya. Ya, pelan-pelan. Baru lepasin bantalnya supaya kepala kita lebih rendah dari jantung. Perlu juga kepala kita lebih rendah dari jantung karena kita biasanya selalu kepalanya lebih tinggi dari jantung. Makanya kita jadi itu rasional terus.
dan mendahulukan hati. Ya, ini untuk meningkatkan gerakan back bend ini, untuk meningkatkan welas asih katanya. Ini ya, enak banget nih punggungnya nih. Ya, nah, last not the least ya ini. Kalau udah jalan jauh ya, yang paling gampang dilakukan ya inilah, tiada lain tiada bukan. Nah, mentokin pantatnya di sini, lalu angkat kakinya, gini. Nah, udah gini, enak banget. Ya, yuk kita tiduran di sini ya, sambil savasana. Tangannya boleh lurus. Sampai lagunya selesai ya. Relax dulu. Pelan-pelan gerak-gerakan jari kaki, gerak-gerakan jari tangan. Kembalikan kesadarannya pada tubuh kita. Pelan-pelan turunin kakinya.
Lalu pulingin ke kanan. Ya, silakan bantu kembali duduk bersila. Mari kita akhiri latihan pagi hari ini dengan 3 tarikan nafas. Inhale. And exhale. Tarik nafas panjang. Inhale. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Thank you for sharing positive energy. May our yoga practice today bring wellness our mind, healthiness our body, and happiness. Thank you. Thank you, Ana. Yeah. Thank you. Thank you, Ana. Terima kasih, Ana. Ya, sama-sama. Thank you, Foto Ana. dulu. Ya, jadi sekarang keep in mind. Keep in mind untuk gerak-gerak badan selama liburan. Ini Cak, bawa sini. Yuk, kita foto. Halo Marlin. Hai. Yes. Baru bisa join kalau yang kerja ya. Iya, kalau libur. Iya. Makanya yang kerjanya di rumah harus rajin. Iya, itu anugerah tau nggak? Kesempatan itu anugerah, karena kalau ada niat nggak ada kesempatan ya sarua jeung bohong. Udah ada semangat tapi disuruh kerja, disuruh masuk, ada meeting. Ya, ayo kita cheese sebelum ngebabu. Gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Mumpung sedikitan bisa ngobrol. Bentar ya, cek dulu. Belum, bentar. Ada yang mau ditanya gerakan-gerakan, mumpung sepi. Tapi Marlene nggak ada yang ditanya, belum pernah ikutan. Kaku nih. Oh, masih kaku. Yang mana? Udah rajin. Udah Yang rajin mana? yang Mar. Yang mana yang susah? Yang paling susah yang mana? Gerakan yang kaku. Jadi gini ya, kalau kaku tuh jangan jadi target buat kita beryoga gitu. Gua tuh pengen jadi lemes gitu. Kudu makan karet sih gana kalau mau lemes. Itu soalnya kayak semacam memang lahirnya kayak gitu ya. Ada orangnya yang gemuk banget. Banyak ya yang kejadian kayak gitu, orangnya gemuk gitu. Pas lagi disuruh forward fold, ya ampun, kalau ngelipet badannya enak banget ya gitu. Dia paling mentok di perut gitu. Memang dari sononya gitu. Jadi kalau kita menargetkan bahwa harus lemes, nanti lama-lama jadi kita males gitu. Jadi ini kok kita nggak lemes-lemes ya badan gue gitu. Jadinya udah undur diri gitu. Pengalamanku sih ya dari selama ini buka kelas gitu ya, yang tadinya nggak nyentuh tangan dicuekin gitu, tapi lama-lama nggak iya ya sekarang udah lebih Terutama okay, gitu sih, kalau kayak duduk gitu kan mestinya kan dua-duanya bokongnya kan nempel ya. Ya. Itu kalau pas lagi gimana tuh pasti kayak ngangkat gitu, kalau mau dinempelin ke matras apa ke ini tuh susah. Itu berarti itunya juga mungkin pengaruh dari tulang punggung juga bisa. Jadi ada misalnya kebiasaan bawa kanan terus atau kiri terus, itu juga pengaruh ke duduk. Jadi dia badannya tuh selalu condong ke kanan gitu. Memang kalau di yoga itu kan memang harus diangkat bokong kanan, angkat bokong kiri, terus selalu kita cari sitting bone-nya. Selalu kan kayak gitu. Pas lagi mau nunduk gitu biar lurus. Terus pasti atau pas yang lagi miring tuh tadi yang pas kakinya panjang gitu kan. Yang ininya tuh pasti keangkat. Harusnya kan diem ya. Nah, kalau keangkat berarti kitanya terlalu maju ke depan. Oh gitu. Ya terlalu maju, jadi mundurin lagi. Jadi misalnya yang posisi kayak gini gitu ya. Nah, kalau udah terlalu ngangkat, berarti ini kita terlalu maksa ke depan. Ya, jadi jangan terlalu pengen forward fold ke depan. Ya, jadi kalau forward fold itu harus bergeraknya dari pangkal paha, pantatnya diem, kakinya stretch, punggungnya stretch juga. Jadi kebanyakan kalau orang forward fold, dia
stretchingnya di kaki, tapi badannya dikorbanin, melengkung. Nah, saking kita pengen ke depan. Nah, ini pasti bokong jadi ngangkat. Harusnya dua-dua. Makanya biasanya kita pakai alat bantunya, pakai si anduk atau strap kan, supaya si punggung teh lurus. Ya, jadi lama-lama forward fold itu enaknya di mana? Di kaki iya sama di punggung. Lalu ke samping, biasanya nariknya ke samping. Tuh, jadi dia badannya tetap aja lurus gitu. Jadi targetnya deketin dulu perutnya ke paha. Nah, kalau kita targetin perut ke paha, bokong pasti nggak akan ngangkat. Kalau bokong ngangkat itu karena kita pengen ke depan banget gitu. Biasanya gitu. Kalau udah bisa lurus, udah bisa nempel udah sampai perutnya deket ke arah paha, baru turunin kepalanya. Tuh. Jadi kalau forward fold itu punggung harus lurus, dagunya sosor ke depan. Kalau aku kan selalu bilangnya sosor bahu, dagunya ke depan gitu. Dagunya jangan ditarik ke dagu. Dagu jangan ditarik ke dada, soalnya once kita tarik ke dada, dia tuh punggungnya jadi melengkung. Harus sosor dagunya ke depan, gitu. Ya. Oke. Yang sebenarnya yang kita bisa build di dalam yoga itu adalah strength, kekuatan. Jadi jangan kita ngandelin fleksibel. Fleksibel mah itu along the way. Yang kita bisa rasain strength. Jadi kayak kita ke tangan di bawah waktu down dog, lama-lama kita bisa kuat gitu. Nah, tadi mungkin 8 hitungan tuh udah capek karena waktu kita down dog kita nggak nyadar bahwa yang bekerja cuma tangannya aja kan. Tapi lama-lama punggung juga kuat, plank juga kuat. Kenapa? Karena yang kerja bukan tangan aja, core-nya kuat. Nah, itu yang kita kadang suka lupa. Strength kita tuh tambah loh kalau kita latihan yoga setiap hari gitu. Padahal ya orang menyangkanya strength itu didapat dari mana? Dari nge-gym. Yang ada bebannya gitu. Padahal di yoga juga ada strength. Kan ngangkat badan kita. Ya. Nih kayak gini. Supaya berotot gitu. Di yoga juga bisa. Itu aja. Caturangga itu. Nah, orang kan suka lupa di situ. Strength juga dapat padahal gitu. Gimana? Ada pengalaman apa lagi selama ini? Offline, online ya, susah ya. Kendalanya apa sih? Aku nggak pernah sih. Gimana? Kalau aku kan ngikutin kelas karena yang udah reguler aku ikutan secara offline gitu. Ya memang guru juga sih ya, jadi udah kenal gitu. I know stylenya kayak gimana, terus gue bakal ngadepin apa sih nanti di kelas secara online gue udah tahu gitu. Jadi waktu ngejalanin itu tuh atmosfernya tuh gue bawa waktu di kelas gitu. Jadi gue ngejalanin pas lagi kelas online itu feel-nya sama. Kalau gue gitu ya. Kalau kalian gimana? Kayak Eri gini kan belum pernah masuk kelas saya sebenarnya. Baru pertama kali ketemunya online terus. Liana, Inge, semua kayaknya rata-rata Melia palingnya yang udah pernah. Mungkin kalau yang udah pernah dulunya kelasnya offline, environment itu tuh bisa dirasain gitu. Kayak gitu. Tapi kalau yang belum pernah, yang gue nggak tahu tuh pengalamannya gimana. Ada kesulitan nggak selama ini? Inge gimana tuh selama ini? Inge kan nggak pernah yoga sama sekali, tiba-tiba suruh yoga, suruh jadi host, jadi mau nggak mau nge-yoga. Kalau Cece udah biasa yoga? Cuman senam sendiri aja di rumah. Oh, hebat dong. Makanya aku mau tahu sebenarnya pendapatnya gimana kalau yang biasanya ada offline-nya di mana sih? Di Bandung ya? Ini di mana sih? Karawaci aku. Oh, jauh. Iya, dulunya memang, sekarang belum ada offline. Maksudnya kalau yang dari dulu kan aku ngajarnya offline terus gitu. Sekarang jadi online gitu. Kalau online ada juga. Enggak, online-nya ini aja. Enggak gitu. pernah yang bayar, enggak pernah. Masih di free-in aja kayak gini. Soalnya aku pikir komitmen untuk datang di online itu sulit ya. Sulit gitu. Ya, kalau terus lagi sekolah nggak keburu.
ya lebih banyak ngabalnya lah gitu maksudnya ya. Susah, dan saya juga nggak bisa meyakinkan bahwa orang tuh mendapatkan benefit yang sama online kayak waktu saya ngajar offline gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah. Ya ini sih sebagai keep in touch aja supaya tetap connect sama yoga gitu. Ayo tetap latihan gitu. Nanti kalau keadaan udah baik, kalau saya udah bisa ngajar offline lagi kan catch up-nya gampang gitu. Kayak dulu juga lagi offline kan kadang suka libur kan ya kita ya, Lia ya. Kita suka libur seminggu gitu. Ya namanya juga ibu-ibu kan, libur gitu. Libur sekolah, libur gitu seminggu. Wah, liburnya kadang 2 minggu. Pas masuk lagi, aduh ya ampun. Pada males gitu. Jadi extend lagi 3 minggu kadang-kadang gitu kan. Tapi aku tetap ngajar gitu. Tapi yang datang ya nggak sebanyak biasa. Atau misalnya datang, aduh rempong lah gitu. Beda 2 minggu tuh kayaknya beda banget gitu. Jadi ya aku tetap keep in touch di online gitu. Supaya yang penting kan habitnya dibikin dulu gitu ya. Setiap minggu datang. Biarpun online juga ya nggak apa-apa lah gitu. Yang kalau udah bolong mau mulainya lagi nih yang susah. Nah, itu ya harus dibikin habit tuh, kan cenah habit makan harus dibikin 90 hari katanya. Itu kan kalau 90 hari berturut-turut. Kalau cuma seminggu sekali berarti kan 90 kali rebok loh. Mampus loh. Kita aja yoganya baru berapa? 40 kali. Jadi maksudnya kalau habit itu kan harus diterusin sampai kitanya tuh merasa kayak, yang mau lift silahkan ya. Ini mah ngobrol aja. Sampai badannya tuh nagih. Hormonnya tuh kebentuk gitu tah. Jadi setiap kali ada makanya kayak gini nih, orang suka bingung, gila ya orang maraton kok capek gitu, orang bisa suka gitu kan. Kita mah nggak habis pikir, capek gitu. Nah itu tuh yang bikin nagih itu. Nah itu harus dicari dari situ. Jadi yoga terus itu yang memaksakan itu rutinitas dulu tadinya. Ya terus aja robot sampai akhirnya badannya nagih. Jadi pengalaman saya nih ya, kalau misalnya memang sih kalau traveling ke luar negeri yang udaranya dingin itu malas pisan gitu bergerak teh. Malas pisan gitu kan. Boro-boro hayang gitu. Tapi badan teh kaku gitu. Badan teh nggak enak gitu. Nah itu tuh kalau udah badannya nggak enak ya sok jangan dilawan. Gerakin. Kalau badannya udah nggak enak ya udah deh gerak dulu gitu. Kalau punggung itu kalau ditarik itu yang benar itu lurus apa bend? Punggung kalau ditarik. Aku kan kalau suka begini nih. Nah itu tuh harusnya punggungnya itu lurus doang. Nah itu tergantung. Jadi kalau cuma mau lurus aja, tangan di samping telinga ya lurus gitu ya. Nah ada juga yang tangan tarik ke belakang, ininya punggungnya harus harus back bang. Ya gini. Kalau saya ya selalu bilangnya, kalau tangannya lurus di samping telinga itu, saya selalu bilangnya kencengin perut, dadanya jangan pop up ke depan. Lurusin dulu coba, ya. Terus perutnya squeeze ke dalam, terus ribcage-nya jangan nongol, ribcage-nya jangan melenting, masukin. Nah, dadanya jangan pop up ke depan, tangannya lurus. Nah, ini kan lurus ya posisinya. Sekarang kalau mau back bend gampang. Langsung tarik tangannya di samping telinga, dorong langsung terus ke belakang, dongak sedikit ke atas. Pelan-pelan, pinggulnya maju ke depan. Nah, gitu. Itu bagus back bend-nya. Nah, yes. Jadi, kalau kita ngebayang. Iya, jadi kalau mau ke belakang. Nggak boleh. Iya, boleh ke belakang. Iya, boleh ke belakang. Namanya jadi back bend gitu. Tapi harus mulainya dari lurus dulu. Lalu ya sedikit-sedikit kita bayangin tulang punggung tuh satu-satu gitu. Seruas didorong ke belakang, melenting. Ya, gitu. Itu bagus banget tuh melentingnya. Jadi, kalau misalnya kitanya nggak lurus dulu ya, kita langsung melenting ke belakang, itu yang kenanya di lower back. Iya, lower back-nya yang pasti kena. Karena si tulang punggungnya teh nggak memanjang dulu, langsung dibelokin. Yang dibelokin yang kenanya yang mana? Pasti di lower back. Karena si middle-nya tuh nggak melengkung gitu.
Jadi pertama harus lurusin dulu tangannya di samping telinga, semua badannya panjangin ke atas, perutnya masuk. Jangan nungging, masuk. Nah, gitu. Nggak boleh nungging. Posisi berdiri mungkin lebih gampang, tapi jangan nungging. Scoop tailbone-nya, jangan gini, tah. Nah, gini dulu. Oh. Baru melenting ke belakang. Ini kayaknya Cece, iya oke Lia. Thank you. Kayaknya Cece oke ya, itu backbend-nya ya. Senang backbend ya? Betul. Senang backbend ya? Iya, soalnya saya kan punya sakit di Ana pamit dulu ya, Ana. Iya, oke Liana, thank you. Yo. Di mana? Ada sakit di tulang deket pelvis ini. Ketarik uratnya. Gitu. Jadi kalau ngepel gitu tuh suka sakit gitu di situ. Nah, jadi saya suka